Di dalam kurun waktu 10 tahun, federasi kerajaan di timur akan musnah di tangan 5 dosa besar. Untuk mencegah hal itu, dia harus menjadi tuan mereka. Dulunya dia adalah budak korporat yang bekerja 78 jam dalam seminggu. Sekarang dia merasuki tubuh seorang bangsawan di dunia fantasi. Di dalam dunia itu, dia benar-benar biasa saja, tanpa kekuatan spesial sama sekali. Awalnya dia menikmati hidup sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan, di mana dia selalu dilayani dan dimanja. Tapi semua kenikmatan itu runtuh seketika saat salah satu pelayan memberitahunya kalau tuan muda Leo Palatio dan Tonio Palatio akan pulang ke rumah. Bagaikan petir menyambar di siang bolong, menyadari kalau dia berada di dalam sebuah game yang bernama Psychedelia. Game itu adalah turn-based RPG yang biasa dia mainkan saat waktu luang. Masalahnya apapun yang terjadi atau jalan apa yang dipilih, 5 dosa besar pasti akan muncul. Kerajaan, bangsawan, dan kota-kota akan berakhir menuju kehancuran. Di antara mereka ada keluarga Palatio, anak tertua Leo Palatio, raja dari prostitusi. Anak kedua Tonio Palatio, raja narkoba. Keluarga bangsawan bermasalah ini adalah bagian dari subquest sebelum skenario utama dimulai. Keluarga Palatio adalah yang pertama dihancurkan oleh 5 dosa besar. Dan dia adalah pemeran figuran, anak ketiga Alan Palatio. Alan berdoa agar dia kembali menjadi budak korporat dengan kerja berat dan gaji rasa budak. Hidup mewah tapi mati 10 tahun kemudian lebih buruk daripada kerja 6 bulan tanpa digaji. Dan juga dia menjadi karakter tanpa kekuatan sama sekali. Tiba-tiba Alan tersadar, mengetahui apa yang terjadi dalam 10 tahun ke depan adalah kekuatan. Yang pertama Alan pikirkan adalah melenyapkan akar dari penyebab kehancuran dunia. Atau yang kedua, dia akan menjadikan 5 dosa besar sebagai alat untuk menunjang hidup tenangnya. 2 bulan kemudian, Evan, salah satu knight milik Alan, melaporkan kalau dia sudah menyelamatkan anak-anak yang ditahan di pusat penelitian manusia. Salah satu gadis yang bernama Yutia bertanggung jawab mengurus anak-anak itu. Alan pun memuji Evan yang bekerja dengan bagus. Tapi Evan tidak tahu apakah Alan sedang memujinya atau sedang menyindirnya. Karena ekspresi muka Alan sangat datar seakan tidak punya perasaan. Evan adalah salah satu karakter langka di dalam Psychedelia, dikarenakan dia patuh dan setia, walaupun Evan sering mengalami pengkhianatan. Evan mengatakan seperti yang sudah Alan perintahkan untuk menyelamatkan gadis yang bernama Yutia itu. Di matanya yang sudah lama menjadi tentara bayaran, Yutia bukanlah gadis sembarangan. Dia cukup kuat sampai dirinya bertanya-tanya, mengapa Yutia diam saja saat dikurung di sana? Mengapa Alan tidak membawanya kemari? Tidak ada manfaatnya membiarkan Yutia di sana. Alan berpikir, mungkin itu terlihat seperti mengabaikan Yutia daripada menggunakannya. Tapi membiarkan Yutia seperti itu juga bagian dari rencananya. Yutia Bludia adalah seseorang yang membuat perjanjian dengan makhluk dimensi untuk menjadi kekuatannya. Yutia akan menjadi Wrath, salah satu dari 5 dosa besar. Yutia nantinya akan membantai ratusan ribu manusia. Yutia tidak akan menjadi Wrath jika dia hidup dalam kedamaian. Akhirnya ia berhasil menjinakkan satu bom waktu. Dirinya hanya perlu membuat alasan agar Yutia tidak dibawa kemari. Alan memberitahu Evan kalau ini belum waktunya untuk membawa Yutia kemari. Pastikan tidak ada seorang pun tahu akan hal ini, dan bantu mereka dengan dana yang cukup. Berikan surat ini kepada Yutia. Ia rasa dirinya perlu meyakinkan Yutia atas apa yang sudah terjadi kepadanya. Walaupun sebenarnya Alan tidak yakin kalau surat itu dapat meyakinkan Yutia. Di dalam cerita utama The Sin of Wrath, semua usaha untuk menenangkan dia berakhir dengan kegagalan dan pertarungan pun dimulai. Tapi untuk sekarang, hal itu belum terlambat untuk mencegahnya ke alur yang sama. Karena satu masalah sudah diselesaikan, ia akan bergerak ke target selanjutnya. Agak sedikit konyol berteman dengan monster. Mungkin mereka memuja dewa atau apapun di dimensi lain. Sangat sulit mengetahui isi pikiran mereka. Mereka seperti fanatik. Setelah membaca suratnya, Yutia berkata, apakah Tuan Alan yang mengirimkan surat ini? Mengapa dia tidak ingin dirinya berada di sisinya? Evan merasakan tekanan mana yang luar biasa dari Yutia, seakan-akan Yutia bukanlah anak kecil tapi seorang master. Evan teringat perkataan Alan dan memberitahu Yutia kalau sekarang belum waktunya. Yutia mengatakan ini adalah janji yang hanya diketahui oleh Tuan Alan. Dirinya mengerti apa yang diinginkan oleh tuannya. Saat Alan sedang sibuk mencari buku, Evan datang melaporkan kalau anak kedua yang diberitahu oleh Alan sudah diselamatkan. Anak itu Evan temukan di pasar budak bawah tanah. Tiba-tiba pintu ditendang melayang oleh Tonio Palatio, anak kedua keluarga Palatio. Tonio langsung menghampiri dan membuli Alan. Alan ingin membalasnya tapi dia tidak punya kekuatan apa-apa. Alan langsung bersujud meminta izin undur diri. Sebuah pisau melayang hampir mengenai Tonio. Leo sang anak pertama yang melemparkan pisau itu karena dia risih mendengar keributan dari perpustakaan. Melihat kedua abangnya bersih tegang, Alan memilih untuk kabur perlahan. Kota Palatio menghilang di awal game. Padahal kekuatan mereka cukup kuat.
dikarenakan Tonio dan Leo yang bertarung memperebutkan posisi kepala keluarga. Leo yang sebagai figur besar di dunia bawah tanah, sang raja prostitusi. Dan Tonio kartel narkoba skala besar, sang raja narkoba. Alan tahu kalau dia tidak boleh berurusan dengan kedua abangnya demi kehidupan nyaman dan bahagia. Alan bertekad kalau dia akan hidup sebagai anak haram yang lemah dan tidak kompeten. Saat di kamar, Evan melaporkan kalau anak kedua kelihatannya bukan anak biasa juga. Tapi Alan seakan tak peduli. Evan pun mempertanyakan bagaimana orang seperti Alan dapat mengetahui market budak ilegal dan tempat eksperimen rahasia di wilayah yang berbeda. Padahal Alan mengurus dirinya sendiri saja sudah sulit. Evan mengatakan kalau tuan muda Alan sedikit aneh mengirimkan anak-anak ke panti asuhan. Alan pun teringat perkataan Evan yang menyebutkan kalau anak kedua tidak terlihat normal. Anak itu bukan hanya tidak biasa, tapi anak itu berada dalam skala bencana. Di dalam persatuan kerajaan terdiri dari beberapa negara. Yang menjadi pusatnya adalah kerajaan kalian, dan yang diselamatkan Evan dari pasar budak adalah bos kedua di psychedelia, Deus Makalian. Setelah dijual menjadi budak dan tersiksa, Deus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Deus akhirnya menjadi salah satu dari 5 dosa besar, the sin of sloth. Deus melenyapkan kerajaan dengan cara terburuk yang dapat dibayangkan. Itulah bagian dari cerita di mana para player terkejut dengan kekejaman game psychedelia. Berdasarkan karakteristik dari sin of sloth, dicatat kalau dia adalah seseorang yang sangat pekerja keras. Deus akan membayar kembali kebaikan atau kejahatan berlipat kali ganda. Itulah sebabnya Alan memperingatkan Evan agar memperlakukan Deus dengan sangat baik. Dan saat Alan ditanya mengapa mengirim Deus ke panti asuhan, jawabannya karena belum waktunya. Sebenarnya Alan sangat takut kalau Deus mengamuk dan membunuh dirinya. Alan juga mengirimkan surat lagi ke Utia, memberitahunya agar Utia merawat anak yang baru saja dikirimnya. Utia menghampiri Deus dan berkata, "Kamu sudah rusak, tanda di seluruh tubuhmu adalah bencana. Tapi bersyukurlah karena The Great Moon memilih kamu. Rasakan kekuatan yang sudah kamu terima dan biarkan itu berkembang sepenuhnya. Jika kamu tetap setia dan mematuhi perintah Tuan Alan, kamu akan mendapatkan balas dendamu." Sekarang dirinya akan membalas surat Tuan Alan dengan sambutan hangat. Beberapa hari kemudian, Evan datang dengan tergesa-gesa. Evan melaporkan kalau Tonio sudah mati. Pemakaman pun segera diadakan. Di pemakaman itu, kepala keluarga Palatio sekaligus ayah Tonio malah asik berseda gurau dengan selir-selirnya. Kematian Tonio yang disebabkan oleh terjatuh dari tempat tinggi sangat berbeda dari apa yang Alan ingat. Di dalam game, kematian Tonio disebabkan oleh tikaman dari Leo saat mereka bertengkar hebat. Melihat wajah Leo yang sumringah, Alan curiga kalau Leo atau anak buahnya yang menjadi dalang di balik kematian Tonio. Tapi bagi Alan, tujuan utamanya adalah mengatasi masalah 5 dosa besar. 1 tahun berlalu semenjak kematian Tonio. Masalah pewaris kepala keluarga sudah diselesaikan, dan Leo menyerap bisnis narkoba milik Tonio. Di saat yang sama, Alan dan Utia menjadi sahabat pena. Berdasarkan surat yang Utia kirimkan, panti asuhan banyak menerima sponsor dari luar. Evan juga melaporkan kalau buku kuno yang dicari Alan sudah diketahui lokasinya. Cote Margot, pusat distribusi narkoba yang dikuasai oleh Leo Palatio. Terlihat mayat bertebaran di depan lokasi itu, dan orang-orang tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan menusuk mati diri mereka sendiri. Pembantaian berdarah itu didalangi oleh Deus yang menggunakan benang pengontrol tubuh. Deus pun mempertanyakan maksud dari semua ini kepada Utia. Deus sendiri tidak keberatan untuk membunuh orang jahat, tapi ini tidak ada hubungannya dengan balas dendamnya. Utia menjelaskan kalau semua ini adalah dasar bagi Tuan Alan. Kita tidak bisa membiarkan tempat kumuh ini saat Tuan Alan tiba. Semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuan Alan. Kita The Blue Moon akan menjadi pedang baginya. Sudah 2 tahun berlalu semenjak Alan menjadi sahabat pena dengan Utia. Evan menghampiri Alan yang sedang berlatih magic dan mengabarkan kalau anak kelima sudah dikirim ke panti asuhan. Alan tak dapat menahan kegembiraannya, kelima dosa besar sudah dia amankan semuanya. Walaupun awalnya Alan kesusahan menemukan anak ketiga, berkat bantuan Evan dengan pengetahuan gamenya, akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar. Alan memberitahu Evan kalau urusan dengan panti asuhan sudah selesai. Sembari bersantai di bawah sinar matahari pagi, Alan berpikir tentang para bos di psychedelia. Mereka menjadi 5 dosa besar karena masa lalu mereka yang kelam. Walaupun ini kejadian di masa lalu sebelum mereka menjadi dosa besar, peluang menyelamatkan mereka semua sebenarnya sangat kecil. Sebelumnya, Alan khawatir kalau dia akan terlambat menyelamatkan mereka semua. Alan pun menanyakan keadaan panti asuhan. Evan menjelaskan kalau semuanya baik-baik saja, anak-anak pada awalnya terlihat seperti boneka rusak, tapi sekarang mereka terlihat lebih hidup dan gembira. Alan sendiri awalnya tidak menyangka kalau Utia akan melakukan tugasnya dengan baik. Mungkin saja karena Utia yang masa lalunya mempunyai sentimental dengan panti asuhan.
Dalam suratnya, Yutia memberitahu Alan kalau semuanya berjalan dengan baik dan Alan tidak perlu mengkhawatirkan mereka semua. Tentu saja semua itu bisa terjadi berkat lingkungan yang mendukung. Evan mempertanyakan kapan Alan akan menemui anak-anak. Sudah terlalu sering Alan mengatakan kalau waktunya akan tiba. Sebenarnya tidak terbesit sedikit pun keinginan Alan untuk menemui mereka sama sekali. Walaupun sebenarnya Alan tahu akan aman jika dekat dengan mereka, dan sifat mereka juga sudah berbeda jauh dari yang di dalam game. Ada keraguan dan ketakutan dalam diri Alan. Alan pun menjawab dengan singkat, mungkin dalam 5 tahun. Karena masalah 5 dosa besar sudah bisa dibilang teratasi, Alan memutuskan untuk belajar magic demi melindungi dirinya sendiri di dunia yang terkutuk ini. Evan pun bertanya, apakah Alan sudah mendengar tentang Blue Moon? Alan menjawab kalau dia tidak pernah mendengar nama itu sama sekali. Alan menjelaskan kalau Blue Moon adalah nama organisasi yang baru saja terkenal belakangan ini. Mereka mendapatkan ketenaran dengan memburu para pelaku kriminal. Alan yang tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya di game, berpikir kalau organisasi itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Tapi Evan menambahkan kalau Blue Moon juga mengincar para bangsawan. Alan pun langsung terdiam dan memerintahkan agar Evan tidur di kamar sebelahnya mulai dari sekarang. Malam harinya di panti asuhan, Yutia mengadakan pertemuan untuk mendengar laporan dari organisasi Blue Moon yang didirikannya. Sin of Pride, seorang melaporkan kalau semua pedagang budak di wilayah utara sudah dipenggalnya. Sin of Greed, Rene, menambahkan kalau semua mayat mereka juga sudah dilenyapkan. Sin of Muisophobia, Radan, melaporkan kalau dia sudah membereskan wilayah selatan. Dia meruntuhkan tempat eksperimen manusia ilegal dan mengubah para pelakunya menjadi daging cincang. Yutia mengatakan bagus. Semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita hidup hanya untuk demi kepentingan Tuan Alan, Sang The Great Moon. Tiba-tiba Deus melaporkan kalau ada satu masalah. Kepala dari organisasi yang kita serang sebelumnya adalah anak tertua dari keluarga Tuan Alan, dan ia menemukan surat yang isinya berbahaya saat membereskan wilayah selatan. Anak tertua itu sepertinya menargetkan Tuan Alan. Setelah kepala keluarga mati, Tuan Alan akan diracuni perlahan sampai mati. Aura kemarahan Yutia menggelora memenuhi ruangan itu. 2 tahun kemudian, kepala keluarga Palatio ditemukan meninggal. Berdasarkan laporan, orang tua itu meninggal karena gagal jantung. Tapi Alan tahu dengan jelas kalau ayahnya mati karena overdosis. Saat Alan pergi, terdengar kalau malam sebelumnya Blue Moon menyerang markas narkoba milik Leo. Alan segera menuju kamarnya dan membereskan barang-barang miliknya. Alan memberitahu Evan untuk bersiap karena mereka akan melarikan diri. Alan dan Evan pergi menuju kota kecil di selatan Palatio, kota Rothmill. Selang 3 hari berlalu menikmati kehidupan kota kecil, Alan kembali pulang menghadiri pemakaman kakak tertuanya, Leo. Alan tak menyangka kalau dia akan kembali secepat ini. Penyebab kematian Leo adalah tusukan pisau yang menembus jantungnya. Saat Alan ingin menanyakan detail kematian Leo, para prajurit terlihat ketakutan dan menghindar. Evan bahkan mencurigai Alan lah yang menjadi dalang di balik kematian kakaknya. Hari di mana Alan pergi menuju kota Rothmill, Evan menyarankan untuk pergi ke kota besar saja. Dalam hati Alan menolaknya, karena Rothmill adalah tujuan yang paling sempurna, menyelamatkan 5 dosa besar dari kemalangan dan menghentikan kehancuran dunia. Kota Rothmill tidak ada hubungannya dengan cerita utama, dan di sana ada villa keluarga Palatio. Kota Rothmill adalah tempat sempurna bagi seorang bangsawan untuk hidup dengan tenang tanpa melakukan apa-apa. Alan memberitahu Evan untuk diam saja dan ikut saja dengannya. Sembari melihat kereta Alan pergi menjauh, Leo bimbang memutuskan akan membunuh Alan atau tidak. Tapi sudah sedari awal Leo berniat membunuh Alan jika ayah mereka sudah tiada. Tapi Alan memberitahunya kalau dia akan pergi ke perbatasan, dan Leo jadi kehilangan niat untuk membunuhnya. Leo berpikir mungkin dirinya sedang sensi atas organisasi Avalon yang baru saja diserang oleh Blue Moon. Leo memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Alman. Leo memerintahkan Alman untuk mengikuti Alan. Alman menanyakan apakah Leo berniat untuk membunuh Alan. Leo pun kebingungan dengan pertanyaan Alman. Sebelumnya Alman tidak pernah bertanya balik kepadanya, tidak peduli tugas apa yang diberikannya. Leo pun tidak memberikan jawaban apa-apa. Tiba-tiba saja Alman menusukkan pedangnya ke tubuh Leo. Ternyata Alman adalah Hidan anggota Blue Moon yang selama ini menyamar. Hidan mengatakan, Blue Moon adalah pedang dari orang itu. Jadi sudah sewajarnya dirinya bertindak sesuai keinginannya. Tapi jika ada yang mencoba melukai The Great Moon, dirinya dapat bertindak sesuai situasinya. Itulah sebabnya ia menunggu Leo mengatakan hal itu. Tak disangka akan membutuhkan waktu sampai 2 tahun. Dengan kematian Leo, organisasi Avalon milik Leo akan menghilang dari benua ini selamanya. Sangat disayangkan, padahal The Great Moon sudah memberikan Leo kesempatan. Sedangkan Alan sedang menikmati kehidupan barunya di Rothmill. Bangun sesukanya, makan apapun yang dia mau, hidup sebagai bangsawan yang sesungguhnya. Saat Evan mengantarkan surat kematian Leo, kehidupan surgawi Alan berakhir setelah 4 hari.
Dengan begitu dan mau tidak mau, Alan harus kembali ke rumah utama Palatio. Sejak saat itu, semua orang menjadi takut kepada Alan. Secara tidak langsung, Alan sudah menjadi raja dunia bawah tanah, mewarisi organisasi Avalon milik Leo sebelumnya. Evan juga memberi selamat kepada Alan, yang menjadi dalang pembunuhan seorang Swordmaster Leo. Alan pun kebingungan harus memulai dari mana. Tidak ada satupun organisasi yang mampu membunuh figur penting dunia bawah tanah secara instan. Alan pun mengutarakan kalau Blue Moon mungkin saja dalang dibalik kematian kakaknya. Evan menyangkalnya, karena menurut Guild Informasi, Blue Moon akan meninggalkan tanda, bukanlah mayat. Sedangkan semua anggota Avalon mati ditusuk dengan pedang. Walaupun ketakutan, Alan yakin kalau Blue Moon bukanlah pelakunya. Karena Blue Moon tidak ada di dalam game. Tidak mungkin Blue Moon yang lemah pelaku utama semua kejadian ini. Karena Blue Moon mungkin sudah menghilang sebelum cerita utama dimulai. Utia memanggil semua anggota Blue Moon, meminta laporan dari mereka semua. Dengan serempak mereka semua mengatakan kalau misinya sudah selesai tanpa jejak sama sekali. Utia tersenyum puas mendengarnya. Avalon, organisasi besar yang mendominasi kerajaan Asteria selama ini, menjadi debu hanya dalam 5 hari saja. Hidan memberitahu Utia kalau pembersihannya belum selesai dengan sempurna. Ia menemukan sebuah dokumen yang mengkaitkan keluarga Altia yang mempunyai hubungan cukup dalam dengan Avalon. Utia mengatakan, kalian pasti sudah tahu apa yang akan dirinya katakan. Hidan mengajukan diri, mengatakan kalau dia akan mengatasi masalah ini dengan senyap. Bersambung ya gengs, kalau suka dengan konten Mimin bisa subscribe, komen, like, dan hype. Thank you.